Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang paling mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Hal itu tak lepas dari perubahan nyata yang berhasil dilakukan oleh PSSI dalam membangun skuad Timnas Garuda. Dan dengan segala perubahan yang ada saat ini, market value Indonesia kini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tak heran kalau Irak dan tim-tim Asia lainnya kini mulai menjagokan Indonesia jelang menghadapi Australia. Selain itu, banyaknya pemain-pemain Indonesia yang tampil bersinar di Eropa seperti Kevin Dix, Jay Itzas, Tom Haye, hingga Emil Audero membuat negara-negara di dunia mulai menaruh respect ke Indonesia. Dan Indonesia telah dianggap sebagai salah satu tim yang paling mengejutkan sepanjang babak round 3 ini. Timnas Indonesia, kini namanya benar-benar mulai diperhatikan di Asia. Ya, tim yang dulu sering dianggap sebelah mata, kini pelan-pelan mampu menunjukkan progres luar biasa. Di mana program potong generasi yang dilakukan oleh Sinteyong dan PSSI sebelumnya sungguh berdampak luar biasa bagi kemajuan Timnas Indonesia. Pasalnya, tim yang sekarang ini benar-benar bisa mendapat jam terbang tinggi, sehingga ketika main di level U23 misalnya, sebagian besar pemain yang ada pasti sudah kebentuk duluan mentalnya. Lalu dari sisi permainan, keberadaan para pemain diaspora juga mampu meningkatkan level permainan skuad Garuda, sehingga banyak yang mulai menganggap kalau Indonesia adalah tim Asia rasa Eropa. Apalagi di awal tahun 2025 ini, Indonesia bersama Pak Erick Thohir telah membuat banyak gebrakan luar biasa. Mulai dari mendatangkan sejumlah pelatih top asal Belanda, hingga mendatangkan pemain-pemain diaspora baru yang tentunya bakal membuat Indonesia makin jos gandos. Sementara itu, selain menambah pemain keturunan baru, PSSI juga masih mencari sosok dirtek baru bagi Timnas Indonesia. Dan baru-baru ini, PSSI baru saja mengumumkan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis bagi Timnas. Dengan ditunjuknya Jordi Cruyff sebagai penasehat teknik sendiri bukan tanpa alasan. Pak Erick ingin menciptakan serta mengembangkan identitas sepak bola Indonesia sendiri. Jordi Cruyff sendiri juga sudah berjanji akan membawa sepak bola Indonesia mendunia. Di sisi lain, dengan bergabungnya Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy, jelas bukan tanpa perhitungan yang matang dari pihak PSSI. Jika dilihat secara detail, diumumkannya 3 pemain itu akan cukup menguntungkan bagi Timnas di sisa laga babak round 3 nanti. Karena seperti kita ketahui, kalau beberapa pemain seperti Martin Paes, Jay Itzas, hingga Kelvin Verdong telah mengantongi 1 kartu kuning. Dan jika mereka mendapatkan kartu lagi saat melawan Australia nanti, maka Indonesia akan kehilangan pilar pentingnya. Maka dari itu dibutuhkan pemain pelapis yang sepadan. Dan bergabungnya Emil Audero, Dean James, serta Joe Pelupessy adalah jawabannya. Secara kemampuan, ketiga pemain itu bisa menjadi pelapis yang sepadan dengan pemain-pemain yang dapat kartu kuning di atas. Maka dari itu nggak heran kalau sejumlah media asing menyebut kalau level skuad Indonesia saat ini setara dengan tim di Piala Dunia. Termasuk media-media Irak yang secara terang-terangan mengaku terkejut dengan perkembangan Timnas Indonesia. Bahkan saat tahu market value Indonesia kini 3 kali lipat dari skuad Irak yang notabene selalu menang ketika menghadapi Indonesia di match sebelumnya. Tim-tim ASEAN mulai akui beda level dengan Indonesia.
Sementara itu, melihat gimana rencana dan manuver PSSI serta perkembangan timnas Indonesia yang sekarang diketahui membuat Malaysia dan Vietnam makin merasa iri. Walaupun di satu sisi, mereka juga gengsi mengakui hal itu. Meski begitu, tetap ada kok yang respect mengakui, seperti legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baginya, dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa konsisten bersaing di top level Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini, level Indonesia memang berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang. Ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. Indonesia dapat pujian dari 3 pelatih top dunia. Sementara itu, melihat gimana kemajuan timnas Indonesia, pastilah memunculkan banyak atensi dari berbagai pihak. Gak cuma tim-tim rival ataupun media-media di Asia, melainkan juga sampai ke ranah lainnya. Seperti 3 pelatih ternama yang pernah berkunjung dan mengomentari sepak bola Indonesia, yakni Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Lionel Scaloni, masing-masing memberikan pendapatnya, di mana mereka sepakat kalau perkembangan timnas Indonesia ini arahnya sudah sangat positif. Tim Indonesia selalu bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan di setiap pertandingan, ucap Van Gaal dikutip dari Sport. Sementara itu, Jose Mourinho tentu saja kritikan Mo kepada para pemain Indonesia di tahun 2013 silam masih sangat membekas. Ya, ketika itu, Mourinho yang masih berstatus pelatih Chelsea datang ke Indonesia untuk menjalani laga persahabatan melawan Indonesia All-Star. Hasilnya, Chelsea asuhan Mourinho berhasil menggulung Indonesia dengan skor yang sangat telak 8-1. Usai laga, Mourinho langsung memberikan komentarnya soal permainan Indonesia. Saya pikir tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Mourinho 2013 silam. Ya, bagaimanapun kini perkataan Mourinho tersebut mampu dibalikan oleh para pemain Indonesia. Di mana berkat segala kebijakan yang ia terapkan, Indonesia berhasil tampil baik di beberapa ajang yang mereka ikuti. Tentu saja saat itu Coach Shin bukanlah aktor utama, karena diri yang mendapatkan bantuan dari skuadnya yang masih tergolong muda, plus dukungan luar biasa dari PSSI dan pemerintah. Sehingga siapapun pemain yang bermain di lapangan bisa terus menunjukkan semangat juang serta dedikasi yang tinggi. Sampai akhirnya kini Indonesia menjadi salah satu tim dengan progres yang sangat pesat dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Dan ketiga dari Lionel Scaloni, di mana dirinya merasa kagum dengan segala perkembangan yang terjadi, sebab bagaimanapun ia sendiri gak nyangka Indonesia bisa berkembang secepat ini. Dan berkaca pada permainan Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia kemarin, membuat Scaloni yakin kalau tim ini bakal bisa lebih baik lagi. Gak cuma itu, ia juga merasa kaget setelah tahu jika kedepannya Indonesia bakal lebih banyak diperkuat oleh pemain-pemain dari Eropa, yang pastinya membuat kekuatan Indonesia akan jauh lebih bagus. Indonesia adalah tim yang bagus dan memiliki teknik yang bagus. Ada perubahan-perubahan penting yang dilakukan dan ada banyak hal yang perlu diikuti dari perubahan ini. Teruskan performa baik ini, ucap Scaloni. Bakal terus mencari pemain keturunan baru sampai tembus Piala Dunia. Di sisi lain, melihat segala hal yang terjadi, termasuk misi ambisius yang diusung PSSI, pada akhirnya membuat minat para pemain keturunan mulai dari yang grade biasa saja sampai grade A join, seperti Milano Jonathan yang semua tahu dia juga masuk list PSSI.
Hanya saja, Mileno masih meminta waktu, sehingga PSSI yang mau ngurus yang bisa diurus cepat buat sekarang. Dan Mileno kabarnya makin yakin untuk Indonesia karena memang proyek ini sangat luar biasa ambisiusnya. Ya mudah-mudahan aja setelah laga di bulan Maret bakal ada tambahan pemain baru khususnya buat barisan depan. Dan Mileno walaupun sekarang masih struggling di FC Utrecht tetap menjadi sebuah opsi yang sangat mubazir buat dilewatkan. Dan sekali lagi dengan segala perubahan yang ada, semoga timnas Indonesia bisa tampil habis-habisan di sisa babak round 3 nanti. Karena bagaimanapun ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi bermain di panggung dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.